Pemirsa, di bulan Februari ini Ira Rizwana mengaku hatinya sedang berdebar-debar. Maklum, saat ini kehamilannya memang sudah memasuki usia yang ke-9 bulan. Itu berarti dalam waktu yang tidak lama lagi, istri dari pebasket Ali Budimansyah ini akan segera melahirkan. Menurut Ira Rizwana, dokter yang memeriksanya selama ini memperkirakan ia akan melahirkan sekitar awal Maret mendatang. Seperti halnya wanita yang tengah mengandung, tentu selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan yang akan membuka cakrawala Anda mengenai kehidupan selebriti Indonesia. Tetaplah bersama kami selama 30 menit ke depan karena sejumlah informasi menarik dan akurat telah kami persiapkan untuk Anda. Kini langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Agar tampil percaya diri di atas panggung, Melly Goeslaw selalu menyiapkan properti show-nya dengan matang. Bagaimana Melly melakukan itu? Simak persiapannya saat tampil di acara Indonesia Female All Star beberapa waktu lalu. Awal Maret mendatang, dokter memperkirakan Ira Rizwana yang saat ini tengah hamil tua akan melahirkan. Lantaran ada gangguan pada kandungannya, dipastikan ia akan melahirkan secara sesar. Pemirsa, kita ikuti persiapan Ira Rizwana menjelang kelahiran bayinya dalam liputan hangat kali ini. Bagi Ebit GAD, jika cita-cita sudah melekat di hati, maka pantang baginya untuk mundur. Itu sebabnya meski kurang direspon baik oleh Yayu Sugianto, wanita yang kini menjadi istrinya, Ebit tetap kukuh untuk mendapatkannya. Ikuti kisah cinta mereka pada jumpa kita sore ini. Di akhir acara nanti pemirsa, kita simak gaya dan penampilan sejumlah artis yang datang di acara resepsi pernikahan Denny Malik dan Mira Natalia pada Selasa lalu di Hotel Grand Melia, Jakarta. Pemirsa, untuk tampil menarik dan percaya diri di atas panggung, selain persiapan mental, Melly Goeslaw juga harus menyiapkan properti show-nya dengan cara layak. Bagaimana Melly melakukan persiapan itu? Berikut liputannya. Pemirsa, untuk tampil menarik dan percaya diri di atas panggung memang bukan perkara yang mudah. Agaknya begitulah yang dialami penyanyi Melly Goeslaw saat akan tampil di sebuah panggung hiburan. Sebagai penyanyi yang sering tampil secara solo maupun dengan grup potretnya, Melly harus pandai-pandai menyesuaikan dirinya. Pada saat tampil untuk acara konser wanita peduli bangsa beberapa waktu lalu misalnya, Melly tampil lebih feminin. Penampilannya di hari ibu itu boleh dibilang lain dari kebiasaan Melly yang selalu tampil unik dan eksentrik, terutama jika bersama grup potretnya. Malam itu Melly yang membawa serta suami, anak, ibu serta adiknya tampil dengan gaun putih feminin. Bagi Melly, gaun itu cocok dengan lagu berjudul Bunda yang dibawakannya secara duet dengan Krisdayanti. Selain baju, Melly juga sangat memperhatikan kesesuaian baju dengan properti show lainnya, seperti softline misalnya. Agar cocok dengan gaun yang dikenakannya, ia memakai softline warna biru. Mengingat pentingnya benda itu bagi Melly, hingga kini ada 8 softline yang sudah dimilikinya. Selain softline, Melly juga melengkapi dirinya dengan properti show lainnya seperti kacamata, topi, dan sejumlah aksesoris. Sedangkan untuk urusan make up, malam itu Melly mempercayakannya kepada Derry. Menyinggung urusan make up, apakah selama ini Melly selalu memakai make up artis dalam setiap kali penampilannya? Seringnya justru malah make up sendiri. Biasanya sih pakai make up artis kalau acaranya gede dan nyanyi sendiri. Kalau sama potret sih kebanyakan make up sendiri. Untuk persiapan itu, apakah Melly sering menemui kesulitan? Kadang-kadang susah, kadang-kadang gampang. Cuman yang kali ini emang agak ribet karena kan acaranya juga gede. Ngelibatin artis banyak gitu. Untuk urusan softline, Melly memang sangat selektif. Maklum, softline yang dibutuhkannya harus cocok dengan gaya dan penampilannya yang kerap nyentrik. Akibatnya tidak jarang Melly harus pergi ke luar negeri untuk mencari softline yang diinginkannya. Akhirnya susah dan sekarang mesti inden ke orang tuh kurang lebih lamanya paling cepat 2 minggu, paling lama 2 bulan. Soal pakaian, bagaimana Melly melakukan penyesuaian? Pakaian iya disesuaikan dengan lagu. Selalu harus begitu. Nggak mungkin saya nyanyi lagu-lagunya potret pakai kebaya gitu, nggak mungkin kan, nggak cocok gitu. Apakah sang suami sering memberikan masukan dalam hal penampilan? Pasti ada. Walaupun dia nggak ngasih ide atau apapun juga, saya kalau udah pakai baju lengkap biasanya minta pendapat dari dia, "Ini bagus nggak?" gitu. Kalau boleh tahu, apakah pakaian dan segala properti yang dipakainya selama ini merupakan milik Melly? 90% punya sendiri. Bisa dihitung jari deh, mungkin baru 3 kali seumur karir saya pakai baju sponsor. Bukan kenapa-napa, emang jarang banget deh saya dapat
perancang yang mau mensponsori saya, dan saya juga nggak banyak kenal gitu, nggak banyak gaul sama mereka, jadi malu gitu minta sponsornya. Lantas, siapa yang mengurus semua properti itu? Ngurus sendiri, semua ngurus sendiri. Menurut saya belum cukup kalau mesti ngerekrut semua pegawai sampai ke sedetil itu gitu. Menyinggung penampilannya yang banyak dinilai orang eksentrik, kabarnya Meli meniru gaya penyanyi lain untuk tampil seperti itu. Apa komentar Meli mengenai hal ini? Sebelum saya kan udah ada yang terdahulu gitu, pasti saya mengkiblat ke seseorang. Semua yang menganut aturan bebas, maksudnya tidak ada norma-norma berpakaian gitu. Apa aja yang pengen dipakai aja gitu, selama itu tidak tidak apa namanya, tidak melanggar norma-norma agama dan etiket masyarakat gitu. Jadi ya itu yang saya contek biasanya. Tapi saya sendiri juga nggak berusaha mengunik-unikan diri atau melain-lainkan diri gitu. Ya emang senengnya aja dan kayak gini. Soal penampilannya di atas panggung, bagaimana cara Meli menghidupkan suasana agar tidak terkesan membosankan? Biasanya kalau lagi di stage sih kita ngerasanya itu rumah saya gitu. Itu tempat milik saya, jadi eh, orang yang nonton itu harus harus bisa kita kuasai keadaannya gitu, emosinya mereka juga. Dan di situ saya bertugas untuk menghibur penonton, jadi ya melupakan semua hal-hal yang malu, apa grogi segala macam mesti dilupakan. Pemirsa, berikut kita ikut liputan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Recheck. Pemirsa, di bulan Februari ini Ira Rizwana mengaku hatinya sedang berdebar-debar. Maklum, saat ini kehamilannya memang sudah memasuki usia yang ke-9 bulan. Itu berarti dalam waktu yang tidak lama lagi, istri dari pebasket Ali Budimansyah ini akan segera melahirkan. Menurut Ira Rizwana, dokter yang memeriksanya selama ini memperkirakan ia akan melahirkan sekitar awal Maret mendatang. Seperti halnya wanita yang tengah mengandung, tentu saja Ira menginginkan bisa melahirkan buah hatinya secara normal. Tetapi sebagaimana yang diakui Ira, keinginan untuk melahirkan secara normal itu agaknya sulit untuk diwujudkan. Sebab, seperti juga dikatakan dokter yang memeriksa Ira, saluran tempat mengeluarkan sang bayi terhalang sebuah benjolan. Ini berakibat sang bayi tidak mungkin dikeluarkan secara normal. Sehingga mau tidak mau Ira harus menjalani bedah sesar. Meski sering dihantui rasa takut, secara mental Ira tampaknya memang sudah siap untuk menghadapi semua itu. Bahkan untuk menyambut kedatangan buah hatinya kelak, sejumlah persiapan pun sudah dilakukan Ira dan suami. Nah, sejauh apakah persiapan yang dilakukannya? Berikut penuturan Ira Rizwana kepada Cek dan Dicek yang menemuinya di kediaman Ira di kawasan Manggarai, Jakarta Pusat. Oh, beli-beli sih gue udah lengkap semua. Mulai dari celana dalam, popok, gurita, bedong besar, bedong kecil, alas ompol semua udah. Pokoknya gue udah tinggal begitu keluar langsung modis deh anak gue, langsung jatuh lihat lucu-lucu banget kan. Duh, gue pengen buru-buru. Cepet deh, cepet. Baju lo udah lucu-lucu banget. Manakah dari seluruh perlengkapan bayi itu yang paling disukai Ira? Baju sama sepatu. Maksudnya ya kaos-kaos kaki kayak gini gue demen banget. Kayaknya tuh kaki anak gue tuh kokoh gitu ya. Menyinggung soal anak, betulkah bahwa Ira menginginkan sekali anaknya kelak akan menjadi pemain basket sebagaimana ayahnya? Kalau gue sih rencananya mendidik anak gue menjadi apa yang dia mau lah. Gue cuma sebagai apa ya, gue sebagai pembimbing aja gitu loh. Kalau bisa gue jadi ibu, jadi temen gitu. Menyinggung kelainan pada kandungannya, apa sebenarnya yang menyebabkan Ira harus mengalami hal itu? Mungkin karena rokok, karena gue minum minuman juga, karena gue dulu sempet bandel-bandel juga kan. Ya mungkin ya gue ngerasa ya apa ya, efek-efek dari itu semua lah gitu loh. Cuman ya gue berusaha untuk memperbaiki. Lalu, sejauh apakah persiapan mental Ira menghadapi saat kelahiran nanti? Itu dia bu, gue takut banget, gue tiap malam nangis tau gak. Yang gue nangis apa, aduh ya gue pasrah ya, emang gue pasrah gitu. Cuman gue takut aja gitu, gue sampai merinding. Ya banyak lah cerita-cerita teman-teman gue yang melahirkan gitu loh. Terus suaminya juga yang tiba-tiba aduh bener Dera, kalau lo udah bener-bener mau melahirkan lo bener-bener harus pasrah. Lo harus bener-bener udah yang berserah lah main di atas gitu. Soalnya kita gak tahu apa yang terjadi walaupun lo sesar kan.
Seperti kebanyakan wanita yang tengah mengandung, biasanya tidak sedikit pantangan yang harus dilakoninya guna menjaga keselamatan sang jabang bayi. Lantas, bagaimana dengan Ira? Apakah selama masa kehamilannya ia banyak menjalani pantangan? Gue nggak pakai pantangan. Gue pokoknya jalan aja deh, bodo amat. Jika sedang dihantui rasa takut akan melahirkan, biasanya apa saja yang dilakukan Ira untuk menenangkan hatinya? Kadang suka sedih gitu, suka kadang-kadang gue lagi pengen ada laki gue nggak ada gitu, yang kayak gitu-gitu aja gitu loh. Yang aduh kan bentar lagi gitu loh, tolong dong ada di sebelah gue gitu loh, tolong dong yang apa ya, yang support gue gitu. Karena sebenarnya yang kita butuhin juga bukan cuma yang ada di sebelah tapi dia nggak support kita gitu loh.